Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Oke, mau sedikit cerita ya, waktu pengalaman masih di majikan yang dulu. Dulu tuh susah banget ya mau ngirim duit ataupun mau keluar apalagi kan, karena saya nggak ada off. Jadi kita harus pinter-pinter cari kesempatan kalau ada waktu luang atau ada kesempatan majikan gak ada lah gitu ya. Nah, mau ceritain dulu waktu teman saya sama-sama kita nggak ada off. Dia tuh pernah ya disuruh beli makanan kucing karena di rumah dia ada kucing. Dulu dia disuruh beli makanan kucing, kebetulan dia lewat rumah saya, rumah majikan saya. Nah, dia itu mau beli makanan kucing itu duitnya kurang. Nah, dia mau balik lagi ke rumah majikan, dia nggak berani. Sebab itu dia minta tolong saya. Waktu itu dia SMS ya. Untungnya saya waktu itu sempat buka handphone, baca SMS dia. Kalau enggak mungkin saya nggak bisa tolong dia. Nah, waktu itu dia SMS kata Mbak Maya minta tolong dong, minjem duit $20, saya mau beli makanan kucing, duitnya kurang, saya nggak berani pulang, kata dia gitu. Nah, waktu itu di rumah lagi ada nenek, di rumah lagi ada orang. Saya bingung, tapi saya pengen tolong dia gimana caranya gitu ya. Akhirnya saya cari-cari kesempatan. Waktu itu saya bilang sama dia, nanti saya lempar duitnya dari atas jendela saya gitu kan. Akhirnya dia bener-bener udah tunggu di bawah jendela di mana saya yang udah kasih tahu dia tadi. Nah, habis itu untungnya si nenek lagi di toilet. Terus ada anaknya si abang tuh, dia ngeliatin saya, dia tahu yang saya ngelemparin duit itu $20 ke bawah jendela itu. Nah, apesnya lagi si duit itu nyangkut di atas tembok aircon ya, AC. Saya tambah panik kan, mana si abang udah ngeliatin saya, terus dia kayak bingung gitu saya lagi ngapain gitu, padahal saya lagi ngelempar duit tuh mau nolongin temen itu. Ini saya SMS lagi, teman saya kata saya udah lempar duit ke bawah, udah ada belum? Tadi dia bilang belum ada lagi. Akhirnya saya panik, gimana nih duit udah saya lempar, ternyata belum jatuh juga ke bawah. Itu saya lihat ternyata nyangkut di AC itu, di yang kipas AC itu. Dia bilang udahlah Mbak Maya nggak usah, nggak apa-apa, dia cakap kayak gitu. Saya usahain, saya ngambil sapu ke dapur, ternyata si nenek itu memang masih di toilet. Akhirnya alhamdulillah saya bilang kan, saya ambil sapu, akhirnya saya colok saya congkel gitu si duit itu biar jatuh ke bawah. Akhirnya alhamdulillah duit itu jatuh, dan si abang pun nanya saya, Bibi lagi ngapain ya, kayak gitu. Si abang itu udah tahu kalau saya nolong teman saya itu, dan saya bilang minta tolong sama dia jangan bilang ke ke ibunya atau ke neneknya gitu apa yang sudah saya buat tadi gitu. Dia bilang iya tidak, dia bilang nggak bakalan, karena kalau dia nakal kayak gimana, saya bilang saya nggak bakalan bilang ke bapaknya gitu atau ke ibunya. Jadi kita sama-sama janji lah itu. Alhamdulillah masalah itu nggak sampai ketahuan sama majikan ataupun orang-orang di rumah. Nah, itu sedikit pengalaman saya dulu ya waktu di majikan yang dulu. Nah, saya rasa banyak teman-teman di sana yang mengalami seperti saya ini gitu kan. Ini ya akan jadi pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain lah saya sama teman saya itu gitu kan. Karena susahnya nggak bisa keluar, apa-apa harus izin dulu gitu, apalagi kita yang baru nggak dapat off, itu bener-bener kesiksa ya. Kita mau ngapa-ngapain susah, sampai kita mau beli keperluan kita aja susah kalau nggak sekalian beli dengan majikan kalau sedang belanja gitu bulanan. Waktu itu saya juga pernah sampai kehabisan pembalut. Aduh gimana ya, saya ngomong ke majikan nggak berani, tapi saya butuh kan. Akhirnya saya kontak teman saya yang di lantai atas, saya minta tolong dia suruh belikan. Pengen tahu nggak gimana caranya? Nah, caranya itu saya SMS lah sama dia, saya simpan duit di luar yang sudah saya tandain, yang sudah saya janjiin sama dia itu di situ tempatnya. Akhirnya dia alhamdulillah dia kan bisa keluar, setiap dia ada waktu dia bisa keluar, jadi majikan dia udah oke sama dia kan. Akhirnya dibelikan saya pembalut dan diletak di tempat yang saya simpan duit itu gitu. Alhamdulillah gitu.
Nah waktu itu saya ambil setiap kali saya buang sampah saya baru bisa ambil itu. Nah sampai segitunya ya saya saya buat seperti itu karena susahnya untuk keluar atau izin sesuka hati itu nggak bisa gitu. Itu jadi pengalaman yang benar-benar saya nggak bisa dilupain selama saya kerja di Singapura ini. Apalagi ya Allah, untuk kalian harus benar-benar sabar ya, harus benar-benar kuat, jangan patah semangat. Pokoknya untuk kalian yang nggak bisa keluar atau nggak ada off day, harus pinter-pinter kitanya cari kesempatan, cari waktu, cari luang. Kalau kita bisa buatlah, karena gimana ya, bukannya kita niat jahat kan, itu buat kepentingan kita juga, buat keperluan kita juga kan. Karena kita di rumah itu kan seperti dikekang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma boleh ngelakuin apa-apa kalau di rumah majikan aja, tapi di luar semua harus dengan izin dia gitu, nggak semuanya kita bisa diizinin. Nah untuk teman-teman yang Jogja nganterin anak-anak sekolah, nah itu harus benar-benar bersyukur karena di situ kita akan dapat teman-teman banyak, walaupun kita nggak ada off, tapi kita akan dapat teman-teman banyak di situ. Dari situlah saya punya teman-teman macam, maksudnya seperti yang kenal tetangga, kenal pembantu yang sana sini, karena saya suka nganterin anak sekolah gitu. Walaupun cuma waktunya sebentar kita ketemu mereka, tapi alhamdulillah kita bisa banyak teman-teman di sana ya. Nah intinya kerja di sini kita itu kalau mau berani, kalau nggak ada keberanian mendingan jangan buat deh ya, itu akan menyusahkan kalian juga nantinya gitu. Nah majikan di sini kalau sudah nggak percaya sama pembantu, seterusnya dia nggak akan percaya gitu, walaupun kita udah berniat baik, udah buat kerja yang betul-betul benar gitu, tetap majikan akan nilai kita salah gitu, akan mikir kita selalu jelek lah gitu. Oke, so sampai di sini dulu pengalaman saya waktu itu ya. Susahnya jadi TKW yang nggak ada off, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas seperti teman-teman yang lain ada off. Untuk teman-teman yang ada off, kalian harus bersyukur karena di tempat lain banyak teman-teman kita yang kesusahan untuk keluar apalagi dapat off. Jadi jangan pernah mengeluh kalian yang mendapatkan off, jangan pernah merasa kalian nggak beruntung, karena ternyata di tempat lain teman-teman kita banyak yang lebih kurang beruntung gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pengalaman cerita saya di majikan yang dulu. Untuk teman-teman semua, semangat terus para TKWers, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kita direndahkan ataupun diinjak-injak sama majikan. Kita harus berani, kita harus kuat dan sabar. Terima kasih sudah bersama saya dan mendengarkan pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, oke? Kita saling berbagi pengalaman untuk sesama TKWers Indonesia.